Tapi selamat sore kawan pajak. Halo, berjumpa lagi dengan kami di program Sip Elite seputar info perpajakan 653. Jadi di Instagram live yang kita, mohon maaf sebentar ya. Jadi di Instagram live yang kita adakan ya, diadakan di sore hari ini. Semoga kawan pajak masih bersemangat ya, masih siap menghadapi dunia ini walaupun agak ngantuk sedikit. Kalau di sini hari ini cuacanya sangat panas. Tadi sebelum saya masuk ke studio, gimana nih di tempat kawan pajak semuanya? Apakah sama panasnya dengan di sini atau malah di sana hujan ya? Soalnya kan akhir-akhir ini tidak menentu sekali cuacanya. Karena cuaca tidak menentu, tentu saja kita semua harus menjaga kesehatan buat baik bagi kami maupun bagi kawan pajak sekalian agar kita tetap sehat dalam menjalani hari. Nah, di sore hari ini apa nih yang akan kita bahas? Oh, masih perlu perkenalan nggak ya? Semoga nggak bosen-bosen, tapi mungkin buat kawan pajak sekalian yang belum pernah melihat IG live kami sebelumnya, perkenalkan saya Melisa, saya adalah penyuluh pajak di KPP Pratama Blitar. Di sebelah kanan saya ada Kak Ika. Dan di sebelah kiri saya ada Kak Ame. Hai. Nah, pada sore hari ini ngapain nih kita? Tentu saja membahas tentang info-info perpajakan. Nah, di tahun 2025 ini mungkin banyak ya kawan pajak yang sudah mulai salah melakukan pembayaran pajak. Biasanya salah-salah bayar itu wajar ya, karena memang ya namanya juga manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, buat kawan pajak yang sudah pernah salah bayar, mungkin sudah kaget karena sudah tidak bisa melakukan pemindah bukuan lagi. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai apa benar nggak ada lagi pemindah bukuan? Apa benar uang saya hilang ya? Bersama saya Kak Ika dan Kak Ame. Mari kita langsung masuk saja ke materinya ya. Seperti biasa, bila kawan pajak sekalian ada pertanyaan, nanti bisa langsung diketikkan di kolom komen ya. Akan kami cek secara berkala nanti sambil kita ngobrol-ngobrol santai aja. Apakah pertanyaannya harus mengenai pemindah bukuan atau pengembalian ini? Tidak wajib, apa aja boleh ditanyain, yang penting berhubungan dengan perpajakan ya. Nah, kita mulai dari Kak Asmi dulu nih. Halo Kak Asmi, apa kabar? Baik, alhamdulillah Kak Melisa. Kayaknya semangat sekali ya. Iya, tentu aja kita harus tetap bersemangat walaupun sudah sore. Nah, dengar-dengar nih Kak Asmi di 2025 ini kan sudah nggak bisa nih mengajukan pemindah bukuan. Emang bener Kak Asmi udah nggak bisa lagi pemindah bukuan? Begini ya kawan pajak, sebenarnya tuh nggak semua setoran itu tuh nggak bisa dipindah bukukan. Ya, masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemindah bukuan, cuman hanya untuk jenis-jenis setoran tertentu. Jadi sesuai dengan terbitnya PMK nomor 81 tahun 2024, jenis setoran yang masih dapat dipindah bukukan itu yang memenuhi kriteria antara lain deposit pajak, kemudian pembayaran atas PPh final pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang belum diterbitkan surat keterangan atau belum divalidasi gitu. Iya. Terus yang ketiga itu adalah penyetoran bea materai yang belum digunakan atau belum digunakan pada mesin teraan digital. Dan yang terakhir adalah jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Biasanya yang kategori nomor 4 ini kalau kita melakukan kelebihan store dari SPT yang seharusnya terutang. Biasanya di SPT masa. Nah, itu bisa diajukan pemindahan. Jadi tidak semuanya ya tidak bisa dipindah bukukan, masih ada beberapa yang bisa kawan pajak ajukan pemindah bukuan. Dan ini juga berdasarkan peraturan ya, ada peraturan yang mendasari yaitu PMK nomor 81 tahun 2024. Bukan gara-gara petugasnya udah nggak mau PBK ya, bukan, karena sudah ada dasar aturannya yaitu PMK 81 tahun 2024. Lalu cuma itu saja atau mungkin ada juga yang bisa dipindah bukukan nih Kak Ika? Oke. Nah,
tadi kan Kak Asmi sudah menjelaskan apa saja sih poin-poin wajib pajak ketika melakukan kesalahan gitu kan, atas apa aja gitu kan ya. Nah, kalau yang Kak Asmi jelaskan tadi kan kalau yang diajukan sendiri nih sama wajib. Ada Betul. juga pindah buku itu secara jabatan, Kamel. Oh, Jadi iya. nggak cuma wajib pajak mengajukan, tapi secara jabatan. Artinya kalau secara jabatan itu kantor pajak gitu ya, yang melakukan pemindah bukuan. Jadi dari satu kode pajak ke kode pajak yang lain. Nah, ini ada 6 poin di sini. Yang pertama, bukti PBK yang terdapat kesalahan dalam penerbitan itu bisa. Kemudian nomor 2, berdasarkan data dan informasi sehingga perlu dilakukan pemindah bukuan. Nah, yang ketiga, deposit pajak untuk melunasi utang pajak yang masih tersisa pada saat dilakukan penghapusan NPWP. Ini mungkin jarang-jarang ya. Jadi misalnya nih wajib pajaknya sudah meninggal dunia, kemudian yang bersangkutan masih memiliki deposit pajak, itu nanti bisa dipindah bukukan secara jabatan. Kemudian deposit pajak juga, deposit pajak wajib pajak yang dilakukan penghapusan NPWP karena penggabungan usaha atau ke wajib pajak hasil penghapusan usaha. Nah, yang kelima, pembayaran dan atau penyetoran pajak yang terdapat perbaikan data penerimaan dari DJPB. Dan yang terakhir, pembayaran dan atau penyetoran pajak sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan penyitaan oleh jurusita. Nah, ini yang saya sebutkan jarang ada. Iya betul sekali. Mungkin tidak terlalu familiar ya sama kawan pajak juga. Oleh karena itu makanya kita jadikan di jabatan, sehingga apabila keadaan-keadaan tersebut kita temui, bisa langsung dilakukan pemindah bukuan oleh petugas pajaknya. Nah, jadi memang terbatas ya apa yang bisa dilakukan, pembayaran yang bisa diajukan pemindah bukuan ini. Nah, kalau begitu, kalau kita nggak bisa mengajukan PBK nih, Kak Asmi, gimana? Apakah uang saya hilang atau bagaimana ini? Ya, tentu saja prinsipnya ya seperti yang dulu-dulu, sebenarnya uang pajaknya, wajib pajak itu tuh nggak kemana-mana. Iya, ya tetap menjadi setoran pajaknya. Cuman kan kalau dulu dia lakukan pemindah bukuan karena harusnya dia kan masuk ke pos yang A gitu, tapi dia salah store yang pos B gitu. Betul. Nah, kalau sekarang itu karena tidak bisa lagi untuk jenis-jenis setoran tertentu yang dilakukan pemindah bukuan, ya uangnya tetap masih ada. Tetapi kalau sekarang ada yang namanya kebijakan baru, peraturan baru, yaitu wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang untuk kesalahan bayar yang sudah terlanjur disetor oleh wajib pajak. Dan nggak bisa ya dilakukan pemindah bukuan. Nggak bisa. Nah, jadi masih bisa ya, masih ada harapan uang saya tidak akan kembali kepada saya seperti itu ya. Nah, kita balik lagi nih ke Kak Ika. Ini sebenarnya latar belakangnya apa sih kok jadi diubah dari PBK atau pemindah bukuan menjadi pengembalian yang seharusnya tidak terutang atau biasa kita singkat PYSTT. Nah, apakah ini hal baru atau bagaimana nih Kak Ika? Oke, baik. Jadi kawan pajak kita punya istilah populer ya, PYSTT, karena kalau disebutkan satu-satu namanya panjang sekali. Jadi sebenarnya PYSTT atau pengembalian yang seharusnya tidak terutang itu bukan hal baru ya. Ini dasar aturannya bahkan itu PMK 187 itu tahunnya 2015, sudah lama ya. Jadi sebenarnya dari dulu tuh kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dipindah bukukan, itu dilakukan pengembalian. Jadi pengembaliannya langsung ke rekening nih kawan pajak. Nah, cuman karena sudah ada Cortex itu ya, ada sistem baru yang mengatur sekarang yang kalau dulu-dulu biasanya ada pembayaran yang bisa dipindah bukukan, sekarang jadinya kita kembalikan. Jadi nggak perlu kaget. Fungsinya sama, intinya ada kepastian hukum nih gitu kan, bahwasannya uangnya wajib pajak ini akan selalu ke pos yang tepat gitu. Jadi sebenarnya ini malah lebih bagus ya, karena sebenarnya lebih ada kepastian hukum terhadap pembayaran yang kawan pajak lakukan.
Kalau dulu kan bisa di PBK berkali-kali, itu malah sebenarnya agak riskan juga ya kalau suatu pembayaran itu dipindahkan lagi seperti itu. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, agar lebih ada kepastian hukum dari pembayaran pajak dari pembayaran pajak kawan pajak sekalian, maka sekarang dirubah menjadi seperti ini. Bukan untuk memperibet ya, tapi lebih ke sebenarnya melindungi kawan pajak ya. Nah, jadi objek pajak apa aja sih yang bisa diajukan PYSTT, pengembalian yang seharusnya tidak terutang nih Kak Asmi? Oke, kalau untuk jenis pajaknya yang bisa dilakukan PYSTT itu ya hampir semua ya jenis pajaknya yang bahkan ini berlaku surut juga. Oh iya. Jadi untuk pembayaran pajak yang sudah salah disetorkan untuk tahun pajak 2024 ke bawah, itu juga tidak bisa dilakukan pemindah bukuan. Jadi kalau baru ketahuan 2025 ini kesalahannya ya mau tidak mau atas salah setoran di masa lalu itu kita kembalikan ke metode PYSTT ini. Nah, jenis pajaknya itu ada PPH, PPN, kemudian PPNBM, PBB, bea materai, pajak penjualan, pajak karbon, dan deposit pajak yang tidak digunakan untuk pelunasan pajak yang terutang. Oh begitu ya. Jadi sebenarnya semua ya itu. Semua produknya dari Direktorat Jenderal Pajak itu bisa diajukan asalkan memenuhi syarat mungkin ya. Nah, selanjutnya nih kan tadi ada 8 objek pajak yang bisa diajukan PYSTT, pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Nah, lalu ruang lingkupnya sebenarnya mencakup apa aja nih Kak Ika? Nah, ini ada 5 poin utama yang menjadi ruang lingkup PYSTT. Ya, saya tarik nafas dulu. Karena memang banyak sekali. Ya. Nah, ini saya harus bacakan karena nanti ini sangat tadi bahasa undang-undang ya. Jadi menghindari multitafsir. Jadi saya bacakan ya Kak Pajak. Yang pertama, terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Artinya tidak seharusnya bayar tapi dia bayar, gitu kan ya? Oke. Nah, ini yang pertama pembayaran pajak yang lebih besar daripada yang terutang. Misalnya harusnya bayar 5.000, bayarnya 10.000, itu sisanya bisa. Kemudian yang kedua pembayaran yang B ya, pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan. Ya. Dia udah bayar 10.000, ternyata transaksinya batal. Jadi harusnya tuh nggak bayar, jadi itu bisa dikembalikan. Kemudian yang C, pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar, ya bahasanya hampir salah gitu ya. Kalau yang ini benar-benar salah gitu ya. Salah kode biasanya. Nah, yang D, pembayaran PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai PP 55. Kemarin sudah cukup banyak ya untuk kesalahan pembayaran atas ini. Sudah setengah tahun ya, jadi udah ada perbonus. Oke, selanjutnya poin E, penyetoran di muka bea materai yang belum digunakan dan atau masih tersisa. Ya. Kemudian ini saldo ya, kaitannya sama saldo ya. Iya. Yang F, pembayaran pajak dalam rangka pelunasan sesuai dengan 44B Undang-Undang KUP yang masih terdapat kelebihan pembayaran pajak setelah terdapat keputusan penghentian penyidikan. Kemudian tidak diakui sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya, tidak diakui sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa berdasarkan putusan pengadilan dan atau menggunakan NPWP selain NPWP tersangka setelah dilakukan penetapan tersangka sepanjang belum dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Kalau ini sangat spesifik sekali ya, yang ini mungkin juga jarang terjadi di Blitar. Poin yang kedua adalah terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Ya, impor. Yang ketiga,
terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada seharusnya dipotong atau dipungut. Yang keempat, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut seharusnya lebih besar ya, seharusnya dipotong atau dipungut. Kemudian yang keempat, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang A. bukan merupakan objek pajak, B. objek pajak dan atau subjek pajak yang mendapatkan fasilitas perpajakan. Dan yang terakhir nih, terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terkait penerapan P3B bagi subjek pajak luar negeri. Jadi secara umum tadi ada 5 ya, meskipun poin 1 tadi ada 6 poin. Beranak-anak poinnya ya. Kurang lebih sih sebenarnya mirip-mirip ya Kak, cuman kalau di undang-undang atau di peraturan kan kita memang harus mengatur secara spesifik Betul untuk sekali. kepastian hukum. Jadi memang ruang lingkupnya sendiri itu sebenarnya sangat kesannya banyak banget ya. Padahal kalau kita ringkas itu adalah antara pembayaran mandiri yang dilakukan sendiri oleh kawan pajak atau untuk pemotongan dan pemungutan. Nah, tadi kita sudah tahu ruang lingkupnya, lalu sekarang kita masuk nih langsung ke tata cara penelitian pengembalian itu sendiri seperti apa? Mohon dijelaskan Kak Asmi. Ya, jadi kalau misalnya wajib pajak memiliki setoran yang memenuhi kriteria untuk bisa diajukan PJSTT, nah itu wajib pajak dapat mengajukan secara langsung ke KPP terdaftar atau bisa melalui Kortex ya, online. Nah, kalau permohonannya itu sudah masuk, maka permohonan itu akan kita teliti, Kak Mel. Kita teliti apakah memenuhi material formalnya gitu. Kalau misalnya memenuhi dan disetujui, maka akan kita terbitkan SKPLB dalam jangka waktu maksimal 3 bulan. Tetapi kalau misalnya tidak memenuhi, ya kita akan terbitkan penolakan. Nah, apabila sudah melebihi jangka waktu 3 bulan dari pengajuannya, maka permohonan itu dianggap dikabulkan dan harus diterbitkan SKPLB dalam jangka waktu 5 hari sejak jatuh tempo. Itu tadi ya jangka waktu pengerjaannya. Ya, jadi memang tahapan pengembalian itu sendiri pasti ada penelitian dari kami. Jadi 1, kawan pajak tadi mengajukan, 2 kita teliti, 3 kita kabulkan atau tolak tergantung hasil dari penelitiannya. Kita balik lagi ke Kak Ika, sudah menarik nafas ya Kak Ika setelah menjelaskan ruang lingkup tadi. Lalu siapa saja sih yang bisa mengajukan permohonan PISTT ini Kak? Oke, jadi kalau misalkan kawan pajak nih, kira-kira saya bisa nggak ya pengajuan PISTT atau untuk pajak-pajak tertentu saja? Jawabannya adalah semuanya bisa ya. Jadi PISTT sendiri bermacam-macam, ada yang untuk pembayaran dan untuk pemotongan atau PPH ya, kemudian pemungutan atau pemotongan PPN dan PPNBM, dan juga pemotongan atau pemungutan penerapan P3B atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Nah, ini nggak akan kita bahas nih Kak, soalnya panjang kali lebar SKS ya kalau yang membahas rinciannya. Cuman secara umum PISTT ini misalnya untuk PPH ini bisa yang mengajukan itu wajib pajak orang pribadi atau badan. Intinya wajib pajak tuh bisa mengajukan gitu ya untuk permohonan PISTT sepanjang memenuhi ya persyaratan tadi. Nah, jadi gini deh, Jadi untuk sesuai penjelasan dengan dari Kak Ika tadi, untuk pembayaran mandirinya, pembayaran sendiri itu tadi apabila dilakukan jadi ada macam-macam, ada pembayaran mandiri PPH, ada potput PPH, ada potput PPN, PPNBM, P3B. Nah, itu semua bisa diajukan PISTT. Nah, untuk yang pembayar PPH itu bisa yang mengajukan baik dari OP maupun badan itu bisa. Nah, selanjutnya tadi kan sudah nyerempet sedikit nih ya untuk PISTT pembayar PPH untuk permohonan pengembalian yang diajukan oleh pihak pembayar. Nah, ini nanti permohonannya dilampiri apa saja nih Kak Asmi?
Ya, jadi kalau untuk permohonan PYSTT-nya itu lampirannya yang secara umum yang harus dipenuhi oleh pemohon atau wajib pajak yang pertama adalah penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang dan alasan permohonan pengembalian. Biasanya itu bisa berupa kronologi juga ya. Kenapa kok mau diajukan pengembalian? Kemudian ada tambahan lampiran dalam hal itu terkait pelunasan pasal 44B UU KUP, yaitu yang pertama surat keterangan dari penyidik dan surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Kemudian yang kedua surat keterangan dari penyidik dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk permohonan pengembalian pembayaran pajak dan surat keterangan dari penyidik yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan pembayaran dan belum dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke penuntut umum untuk permohonan pengembalian pembayaran pajak. Nah, jadi memang pada dasarnya yang harus dilengkapi itu adalah penghitungannya yang tepat itu berapa sih penghitungan yang tepat dan juga kenapa sih kok bisa sampai terjadi kesalahan. Lalu apabila mungkin diminta untuk lampiran lainnya itu adalah lampiran pendukungnya ya Kak, sesuai dengan kasusnya atau sesuai dengan kesalahan pembayarannya sendiri. Intinya sih sebenarnya meyakinkan petugas bahwasanya ini memang memenuhi syarat untuk dikabulkan pencairannya. Iya, betul sekali. Oh. Jadi dari sisi petugas sih sebenarnya pengen tahu aja ini betul-betul salah apa enggak sih dan apakah si uang pajaknya ini tadi uangnya ini sudah digunakan untuk pembayaran pajak atau belum atau memang masih belum terpakai seperti itu ya. Nah, ini pengembaliannya langsung ke rekening ya. iya. Jadi dipastikan juga punya rekening ya. Nah, itu juga tipsnya. Harus punya rekening atas nama sendiri ya Kak. Harus atas nama yang sama dengan pemohonnya. Oh, iya. Itu yang perlu dicatat. Jadi itu tadi ya Kak lampiran yang harus dilengkapi oleh pembayaran PPh yang mandiri. Sekarang pindah ke permohonan pemungutan pemotongan PPh. Kalau dari ruang lingkup kesalahan pemotongan pemungutan PPh itu apa aja sih Kak yang bisa dimohonkan? Oke. Nah, yang pertama pemotongan atau pemungutan PPh yang mengakibatkan PPh yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada PPh yang seharusnya dipotong atau dipungut. Sama ya tadi ya, selisih ya. Kemudian selanjutnya yang B, pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilan yang diterima oleh bukan subjek pajak ya, itu bisa. Kemudian yang C, pemungutan PPN yang lebih besar dari pajak yang seharusnya dipungut. Kemudian D, pemungutan PPNBM yang lebih besar daripada pajak yang harusnya dipungut. Oke, hampir sama ya PPN dan PPNBM yang ada selisih nih. Kemudian yang E, pemungutan bea materai yang lebih besar daripada bea materai yang seharusnya dipungut. Selanjutnya, ruang kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak atau objek pajak dan atau subjek pajak yang mendapatkan fasilitas ya. Ini poinnya adalah yang mendapatkan fasilitas, yaitu A, pemotongan atau pemungutan PPh yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut, harusnya nggak bayar tapi dia bayar. Yang B, pemungutan PPN yang seharusnya tidak dipungut. Yang C, pemungutan PPNBM yang seharusnya tidak dipungut termasuk diberikan pembebasan atau pengecualian PPNBM atas impor atau penyerahan BKP yang tergolong mewah atau ekspor BKP yang tergolong mewah yang PPNBM atas perolehannya telah dibayar. Nah, jadi seperti itu ya Kak. Panjang sekali. Panjang sekali. Jadi memang karena kita sendiri juga harus menjelaskan ya sesuai dengan bahasa undang-undang bahwa kalau dari peraturan ini sendiri memang ruang lingkupnya itu ada sendiri. Jadi nggak sembarangan kita dalam mengeluarkan produk hukum. Jadi dari pembayaran PPh untuk mandiri tadi ruang lingkupnya kesalahan bayarnya apa saja sudah disebutkan oleh Kak Ika. Begitu juga dengan ruang lingkup kesalahan pembayaran untuk pemotongan dan pemungutan PPh. Jadi harap diingat ya itu walaupun mirip-mirip nih kawan pajak sebenarnya dua hal yang berbeda. Hanya kamu kayaknya sama. Iya. Jadi gampangnya sih gini, kalau yang pembayaran PPh itu adalah pembayaran mandiri yang kita lakukan.
Ya, jadi misalkan saya mau bayar omset saya sudah di atas 500 juta, saya bayarkan. Nah, itu kan saya bayar mandiri. Nah, itu untuk pembayaran PPh biasa. Tapi untuk yang pemotongan pemungutan itu kalau saya transaksi sama instansi pemerintah, tapi instansi pemerintahnya salah ternyata dalam melakukan pemungutannya ya, baik atau jumlahnya atau mungkin objek pajaknya, tarifnya seperti itu. Nah, itu tadi mengatur dari dua sisi yang berbeda, dari yang mungut sama yang bayar sendiri begitu ya. Semoga tidak terlalu bingung. Ini jam-jam kapan itu? Iya. Karena memang ya bahasa undang-undang ya, jadi kayak Iya. atau dan Iya. itu kan juga kata-kata selanjutnya juga sih. Nah, selanjutnya nih Kak Asmi, lalu apa saja sih yang harus dilengkapi kalau dalam pengajuan permohonan yang pemotongan pemungutan PPh ini tadi? Ya, kalau wajib pajak yang mengajukan PJSTT untuk pemotong atau pemungut itu melampirkan penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Kemudian yang kedua, ya diberikan juga alasan kenapa kok pembayaran itu terdapat kelebihan yang seharusnya tidak terutang. Kemudian yang ketiga adalah bukti pemotongan dan pemungutan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Atau faktur pajak seperti itu dalam hal permohonannya berhubungan dengan PPN. Kemudian yang keempat, ada surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut dalam hal permohonan diajukan oleh pemotong atau pemungut pajak. Kemudian yang kelima adalah surat pernyataan SPLN, bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri, atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri. Dalam hal kesalahan pemotongan pemungutan dilakukan SPLN. Dokumen yang dipersyaratkan tidak harus dilampirkan sebagai lampiran permohonan jika telah tersedia dan tervalidasi dalam sistem administrasi DJP. Nah, dalam hal namun nih kalau misalkan pemotongan dan pemotong dan pemungutnya tidak ditemukan misalkan nih, atau misalkan bubar gitu, itu nanti siapa yang mengajukan Kak Asmi? Nah, kalau misalnya pemotong atau pemungutnya itu sudah tidak ada atau tidak ditemukan gitu, nah itu bisa diajukan oleh pihak yang dipotong atau dipungut. Boleh ya? Boleh ya. Jadi kan khawatir tidak hilang. Nah, karena memang namanya juga dipotong oleh pihak lain ya, bisa jadi sudah dipotong PTA, ternyata PTA sudah bubar, kemudian padahal ada kesalahan bayar seperti itu kan padahal haknya dari orang yang dipotong. Maka itu kalau memang mau dimohonkan dan sesuai dengan ketentuan, maka tetap bisa diajukan pengembalian yang seharusnya tidak terutang ya Kak. Serta memiliki bukti ya. Iya, betul sekali. Jadi pada dasarnya sih untuk hal yang dilampirkan itu adalah bukti-bukti pendukung ya. Iya. Apakah benar penghitungannya seperti sekian, atau apakah betul pembayarannya itu sudah betul atau belum gitu ya, atau sudah dipakai atau belum, seperti itu. Nah, pada dasarnya sih balik ke situ lagi. Nah, ini dari tadi sebenarnya saya sambil ngecek-ngecek, tengok-tengok untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi nampaknya masih belum ada ya kawan pajak. Nah, kalau gitu kita lanjut aja deh Kak, karena memang materinya pada sore hari ini sangat padat merayap ya. Nah, iya, sekali. Jadi kan kita sudah ngubek-ngubek nih tadi mengenai permohonan pengembalian yang seharusnya tidak terutang mengenai PPh. Nah, sekarang kita beralih ke PPN. Nah, ruang lingkupnya kalau PPN apalagi nih? Ini Kak Ika memang ahli ruang lingkup ya. Monggo Kak Ika. Baik, terima kasih Kak Melisa. Jadi transaksi tadi kan PPh udah nih, sekarang PPN. Kita harus jelaskan ini biar nanti nggak bingung karena bahasanya hampir sama. Transaksi pemungutan PPN oleh PKP biasa, PKPM umumnya yang ada gitu ya. Yang pertama dalam hal faktur pajak dibetulkan dan dilakukan pembetulan SPT, maka PPN yang salah dipungut tadi akan diminta melalui SPT PKP atau B2B, gitu ya.
Yang kedua, dalam hal faktur pajak tidak dibetulkan dan faktur pajak tersebut telah dikreditkan oleh pihak yang terpungut, dianggap telah dikembalikan, gitu ya. Nah, yang ketiga, dalam hal PPN yang salah pungut, ini yang bisa dilakukan. Ini yang pertama, belum dikreditkan sebagai PM ya, atau pajak masukan, itu bisa. Kemudian belum dibebankan sebagai biaya, itu juga bisa di PISDT. Yang selanjutnya, belum dikapitalisasi dalam harga perolehan. Nah, jadi tiga ini kalau misalkan salah pungut bisa diajukan. Nah, ini dilakukan oleh pihak yang terpungut, pembelinya ya. Dan SPT masa PPN PKP penjual sudah tidak dapat dibetulkan. Permohonan dapat diajukan oleh pihak terpungut. Ya, terpungut itu artinya pembeli, pemungut itu penjual. Nah, kemudian transaksi pemungutan oleh PPN, pemungutan PPN oleh pemungut, ini pasal 16A Undang-Undang PPN, ini ruang lingkupnya adalah yang pertama, PPN yang salah dipungut dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut. Kembali ya boleh, kalau misalkan dia memang salah pungut. Nah, yang kedua, dalam hal PPN yang salah dipungut telah diperhitungkan oleh pihak yang terpungut, maka dianggap telah dikembalikan. Karena artinya kalau sudah diperhitungkan, itu kan ya sudah terpakai oleh pihak pembeli, ya sudah dihitung gitu loh, sudah dikreditkan. Nah, selanjutnya transaksi pemungutan PPN oleh pihak lain ini masuk ke pasal 32A Undang-Undang KUP, yaitu yang pertama, PPN yang salah dipungut dapat diminta kembali oleh pihak lain. Ya. Nah, yang kedua, dalam PPN yang salah dipungut, yang pertama ini belum dikreditkan sebagai pajak masukan, itu boleh. Yang kedua, belum dibebankan sebagai biaya, itu juga bisa. Kemudian selanjutnya, belum dikapitalisasi dalam harga perolehan oleh pihak yang terpungut atau pembeli, dan SPT masa PPN yang dilaporkan oleh pihak lain sudah tidak dapat dibetulkan, permohonan dapat diajukan oleh pihak yang terpungut. Jadi ada syaratnya, intinya memastikan memang pembayaran atau pemungutan tersebut itu belum digunakan, ya maksudnya tadi belum dikreditkan, terus belum dibebankan, atau misalkan belum dikapitalisasi dalam perolehan, itu bisa. Pada akhirnya kawan pajak bisa konsultasi langsung. Iya, betul sekali. Kalau bingung menentukan ini bisa nggak sih, bisa langsung dikonsultasikan ke kami, karena memang dari bahasanya dari tadi bahasa hukum semua ya, mungkin ada kesulitan dalam mengartikan ini, monggo bisa langsung dikonsultasikan, karena pada dasarnya balik lagi seperti PPH tadi ya Kak Ika, pokoknya si pajak ini masih belum dipakai ya, itu masih bisa diminta kembali. Gitu. Dipakai ini dalam artian belum digunakan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, itu bisa. Sampai PBK dulu juga seperti itu ya. Iya, pada dasarnya ini mirip-mirip sama PBK ya. Intinya sih belum digunakan. Entah digunakannya itu dalam rangka dikreditkan, atau belum dibebankan sebagai biaya, atau belum dikapitalisasi seperti itu. Karena kalau sudah dimasukkan ke suatu pengakuan, sudah diakui dalam suatu pos tertentu, itu kan sama saja sudah digunakan seperti itu. Jadi dia nggak. Iya, betul sekali ya, sudah bekerja. Tapi kalau dia nganggur dia boleh. Nah, sederhananya PBK itu ya sebenarnya kayak pengembalian, tapi untuk wajib kalau kita langsung kayak gini. Iya, betul sekali. Untuk basicnya hampir sama. Cuman materi hari ini kan ya memang harus kita sampaikan. Memang harus kita sampaikan undang-undang gitu. Betul sekali. Nah, lalu kita lanjutkan saja nih ya. Lalu siapa aja sih Kak yang bisa mengajukan dan apa yang harus dilampirkan dalam pengajuannya? Monggo Kak Asmi. Ya, jadi untuk permohonan pengembalian kesalahan pemotongan atau pemungutan PPN dan PPNBM itu bisa diajukan oleh pihak yang melakukan penyerahan, dari penjual. Kemudian pihak yang menerima perolehan atau pembeli, dan pihak yang melakukan ekspor atau eksportir. Dan untuk permohonannya sendiri dilampiri penghitungan pajak, ya tetap penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang.
Yang kedua, alasan permohonannya. Yang ketiga, faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan. Yang keempat, dokumen ekspor dalam hal ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dan dokumen lain sesuai ketentuan PPN. Nah, seperti itu ya. Jadi memang kesannya materi kita pada siang hari ini itu sangat banyak dan berat, tapi sebenarnya pada intinya sih hal yang dibahas adalah apa aja sih yang bisa dimohonkan pengembalian yang seharusnya tidak terutang dan apa saja yang harus dilampirkan kalau memang ingin mengajukan permohonan. Pada intinya sih yang harus dilampirkan itu adalah selain permohonannya itu sendiri adalah hal-hal yang bisa menguatkan kenapa pajaknya ini harus dikembalikan. Buktinya bahwa pajak ini memang belum digunakan dan akan dikembalikan, seperti itu. Makanya mungkin bagi kawan pajak yang sudah pernah mengajukan, ini kok saya dimintain ini lagi, itu karena kita butuh butuh jadi penelitian kita itu masih kurang dasarnya. Jadi kita membutuhkan apa sih bukti pendukung yang memang mendukung ini tuh belum digunakan, seperti itu. Atau dokumen-dokumen yang kita minta itu sebenarnya tidak bisa kita akses dari sistem. Iya, dari sistem DJP. kita. Apalagi kalau yang paling fatal sebenarnya adalah bukti bayar. Ya. Nah, karena namanya juga mau minta uang pembayaran, kan harus ada bukti bayarnya, seperti itu. Nah, bukti bayar yang mana nih? Karena pembayaran pajak itu kan banyak sekali ya, Kak. Itu. Nah, ini dari tadi kita tunggu-tunggu ada pertanyaan mengenai perpajakan sih, belum ada. Ini hanya ada Kak Bagus Rizky yang menanyakan loker pajak Blitar, mungkin maksudnya pajak Blitar ya. Jadi untuk kawan-kawan pajak yang mungkin tertarik ingin bergabung menjadi keluarga besar Direktorat Jenderal Pajak, untuk lowongan kerjanya sendiri kita itu dari kantor pusat kami yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi apabila kawan pajak memang berminat ingin menjadi salah satu bagian dari kami, maka bisa langsung diakses ke Kemenq ya, kemenq.go.id, nanti dicari di bagian karirnya, karena seluruh pegawai yang ada di sini itu adalah hasil rekrutmen dari pusat, ya dari kantor pajaknya sendiri itu kalau mau ngerekrut tidak bisa, ya. Kecuali non organik. Ya, kecuali menjadi pegawai non organik yang mana memang sedang tidak buka lowongan kerja juga, Kak Bagus Rizky, seperti itu. Maaf ya. Iya. Juga buat kawan pajak yang mungkin mau magang biasanya bisa juga ngeceknya melalui magang.kemenq ya, magang.kemenq.go.id, bisa langsung dicek di situ. Kita semua sudah terpusat. Iya, kita semua sudah terpusat, semua baik rekrutmen magang maupun rekrutmen pegawai kita semua terpusat. Jadi kalau ada rekrutmen tapi yang melakukan posting bukan dari Kementerian Keuangan, harap berhati-hati karena bisa jadi itu palsu. Mostly kebanyakan itu palsu gitu ya, apalagi kalau rekrutmennya tenaga organik tapi bukan dari Kementerian Keuangan yang mengeluarkan pengumuman tersebut. Nah, karena tidak ada dan kita juga sudah 40 menit ya kita bersama kawan pajak semuanya. Jadi akan saya tutup dulu Instagram Live pada sore hari ini, tapi jangan khawatir jika kawan pajak semua masih mau berkonsultasi atau mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai perpajakan, bisa juga dengan datang ke KPP Pratama Blitar atau KP2 KP Wligi, tergantung mana yang lebih dekat dengan kawan pajak pada hari dan jam kerja. Pukul 8 sampai pukul 16 dari hari Senin sampai Jumat, kecuali tanggal merah atau cuti bersama. Selain itu juga bisa melalui kring pajak di 1-500-200. Selain itu, untuk informasi mengenai perpajakan bisa juga dilihat di website pajak di www.pajak.go.id. Atau kawan pajak bisa juga
chat WA, hanya chat ya, tidak bisa menerima telepon. Di chat WA konsultasi kami di 0811 3377 653. Dan apabila kawan pajak, aduh saya pengennya telepon aja, pengen dengar suara kami, bisa telepon ke KPP Pratama Blitar di 0342 816 316. Selain itu, misalkan kawan pajak, aduh saya hari ini saya malu nih kalau harus WA, saya maunya DM saja. Boleh, silakan langsung DM ke Instagram @pajakblitar atau @pajakplingi. Monggo kerso yang mana yang kawan pajak ikuti. Kalau bisa ikuti dua-duanya ya. Nah, sekian IG Live hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dari kami dalam penyelenggaraan acara pada sore hari ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada Sip Elite berikutnya. Dadah. Terima kasih kawan pajak. Kami izin matikan ya. Silakan Kak Sui.